Salam Bapak Ibu Saudara, bahagia dapat berjumpa kembali dalam program Rasa, Renungan Sabda. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu bagian dari Sabda Tuhan dengan tema Terbukti, Ateis pun Gagap. Nah, untuk membahas ini kita mulai dengan doa. Kami datang kepadamu ya Tuhan dengan penuh keyakinan bahwa firman-Mu mampu mengubah hidup kami. Hamba-Mu yang terbatas Tuhan pakai menjadi alat-Mu supaya setiap pendengar diberkati oleh Tuhan dan pada akhirnya menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat para pemuja faham ateis gagap? Apa yang membuat mereka tidak dapat membantah perihal kekristenan? Jawabannya sebenarnya terdapat di dalam Kejadian pasal 1, Bapak Ibu Saudara. Pertama, yang membuat mereka gagap adalah ternyata Allah itu ada. Sebagaimana kita tahu bahwa ateis adalah kelompok yang tidak percaya adanya Allah. Menurut mereka, jikapun ada, entah kemana, entah di mana dia. Memang ada beberapa sebab seseorang berafiliasi kepada faham ateis. Di antaranya, mungkin karena kecewa dengan agama, mungkin karena tradisi atau keturunan atau sistem politik. Bisa juga karena ada perbedaan data yang disajikan oleh sains dan agama. Atau secara pragmatis, ada pemikiran bahwa agama begitu ruwet dalam birokrasinya. Mereka merasa bahwa ritual-ritual keagamaan bukan saja membuat manusia modern kesulitan mengikutinya, tapi mereka juga merasa terganggu. Apalagi agama yang menentang LGBT dan aborsi. Tidaklah mengherankan jika para loyalis ateis menganggap agama sebagai racun. Dan jumlah mereka cenderung menanjak, Bapak Ibu Saudara. Survei terkini yang dilakukan oleh Gallup Internasional kepada responden di 65 negara menyebutkan angka yang sangat fantastis, di mana 22% menyatakan tidak terafiliasi dengan aliran kepercayaan apapun. Ini selaras dengan survei-survei sebelumnya yang menyatakan bahwa ateis berada di kisaran 15 hingga 20% dari total populasi dunia. Tetapi sesungguhnya kelompok ini sulit membantah tentang keberadaan Allah. Mereka tidak dapat menghindar. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, firman Tuhan memaparkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Secara sederhana kita bisa berkata Allah bukan saja ada, tetapi Dia bekerja. Bukan saja ada, tapi Dia bekerja. Nah, di sebuah warung makan Bapak Ibu Saudara, ada seorang bapak yang ternyata seorang ateis memuji menu makanan yang disantapnya dengan berkata kepada pemilik warung, "Wah, satenya enak sekali. Siapa yang buat?" Lalu pemilik warung berkata, "Oh, itu ada dengan sendirinya, tidak ada yang buat." Si tamu berkata, "Mana mungkin? Pasti ada yang membuatnya." Lalu kemudian dengan sopan pemilik warung berkata, "Sate yang sederhana seperti ini, Anda percayai ada yang membuatnya. Mengapa Anda tidak percaya bahwa alam semesta ini ada juga yang membuatnya?" Kata pemilik warung. Saudara, alam semesta menunjukkan adanya tatanan yang teratur dan berdaya guna. Seorang arsitek hebat pasti telah menciptakannya. Nah, di suatu kelas di mana kuliah sedang berlangsung, seorang profesor hendak membuktikan kepada para mahasiswa bahwa Allah itu sesungguhnya tidak ada, sebagaimana kepercayaan beliau sebagai seorang ateis. Sang profesor mengajukan 2 pertanyaan kepada para mahasiswa untuk memperkuat argumentasinya. Beliau berkata, "Apakah ada di antara saudara yang pernah melihat Allah?" Tidak ada seorang pun yang berkomentar, karena memang
Tidak ada yang pernah melihat Allah. Kedua, apakah ada di antara saudara yang pernah menyentuh Allah? Lagi-lagi tidak ada yang angkat tangan. Lalu beliau berkata, kalau belum ada yang pernah melihat dan tidak ada yang pernah menyentuh Allah, berarti Allah tidak ada. Sesuatu yang belum pernah dilihat dan tidak pernah disentuh, artinya tidak ada. Nah, Bapak Ibu, ada seorang mahasiswa yang cukup kritis di kelas itu berdiri dan berkata, teman-teman, apakah ada di antara kita yang pernah melihat otak profesor kita ini? Teman-temannya pada diam, Bapak Ibu. Pertanyaan berikut, apakah ada di antara kita yang pernah menyentuh otak profesor kita ini? Tetap diam, seribu bahasa. Jadi, jika tidak ada yang pernah melihat dan tidak ada yang pernah menyentuh otak profesor kita ini, berarti dia tidak ada otak. Saudara, bukan karena tidak dapat dilihat dan tidak dapat disentuh, maka dia tidak ada. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan, tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Perhatikan, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, kalau ia berbicara, kalau ia bekerja, ini adalah bukti yang tak terbantahkan bahwa Dia ada. Saudara percaya hal itu? Ateis gagap. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Ateis pun gagap dan tidak dapat membantah bahwa Allah ada. Tapi yang kedua, yang membuat juga mereka gagap dan tidak dapat membantah tentang kekristenan adalah bahwa ternyata Allah itu bukan saja ada, tapi Dia Maha Kuasa. Nah, kata menciptakan dalam ayat ini adalah terjemahan dari bahasa Ibrani bara yang bermakna Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Dalam frasa Latinnya, creatio ex nihilo, dari ketiadaan. Sesuatu keluar dari yang tidak ada. Bapak Ibu Saudara, hari-hari penciptaan adalah bukti nyata. Mulai dari hari pertama, Allah menciptakan terang, ada siang dan ada malam. Hari kedua, Allah menciptakan cakrawala. Hari ketiga, daratan dan lautan serta segala jenis tumbuh-tumbuhan. Hari keempat, benda-benda penerang pada cakrawala, matahari, bulan, dan bintang-bintang. Ini termasuk planet-planet lainnya dan segala gugusan bintang-bintang. Hari kelima, segala jenis makhluk hidup di dalam air, segala jenis burung yang bersayap. Dan hari keenam, Allah menciptakan manusia. Diciptakannya menurut gambar dan rupa Allah, serupa dan segambar dengan Allah. Ada yang menarik di sini, Bapak Ibu Saudara. Allah menciptakan manusia dengan bekerja langsung. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 ada tertulis, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ini menunjukkan bahwa manusia merupakan ciptaan yang spesial, berbeda dari ciptaan lainnya. Maka dalam ayat 31 dikatakan, Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi jelas bahwa Allah membuat segala sesuatu dengan sempurna dan amat baik adanya. Bukan sekedar baik, tetapi amat baik. Ini menunjukkan suatu tingkat kualitas penciptaan yang Allah kerjakan. Bukan KW-KW dan bukan asal-asalan. Penciptanya Maha Kuasa, hasilnya pun sempurna. Bukti-bukti biblikal tentang kemahakuasaan Allah tak dapat dihitung, Bapak Ibu Saudara. Sebut saja keluarnya orang Israel dari perbudakan Mesir dengan berbagai tulah yang menimpa Mesir. Pemeliharaan Allah terhadap mereka selama di padang gurun, baik dari segi kebutuhan hidup
maupun dari perang demi perang yang mereka hadapi. Musa berkata di Keluaran pasal 14 ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Ketika Musa meragukan akan kecukupan daging yang akan dimakan oleh bangsa Israel, sebagaimana dicatat di Bilangan pasal 11, Allah berkata, masakan kuasa Tuhan kurang untuk itu. Daniel di gua singa, Sadra, Mesa, Abednego di perapian yang menyala-nyala, terselamatkan oleh tangan yang maha kuasa. Dan banyak bukti lainnya, Bapak Ibu Saudara. Dia Allah yang ada dan maha kuasa. Seorang anak dari keluarga Kristen pindah sekolah di suatu kota karena ikut orang tuanya juga pindah kerja. Bertepatan guru kelas pada hari anak itu masuk adalah seorang yang tidak percaya bahwa Allah ada. Lalu dia memanggil si anak ke depan dan berkata, sini nak, saya dengar kamu orang Kristen. Ya benar Pak. Saya dengar papa mamamu rajin ke gereja, bahkan mereka melayani. Benar Pak. Kalau begitu, kamu percaya bahwa Allah Maha Kuasa? Oh ya benar Pak. Kami percaya. Saya dan keluarga saya percaya bahwa Allah Maha Kuasa. Sang guru mau merendahkan keyakinan si anak dengan berkata, kalau Pak Guru sama sekali tidak percaya akan hal itu. Jangankan Maha Kuasa, Allah ada pun Pak Guru tidak percaya. Tetapi begini, nanti kita akan selesaikan permainan ini dan bisa saja berubah pikiran Pak Guru. Lalu saudara, sang guru mengambil sebutir telur dan dia berkata kepada si anak, minta kepada Allahmu itu, kan kamu berkata dia maha kuasa, minta supaya ketika Pak Guru jatuhkan telur ini tidak pecah. Saudara, tentu saja anak ini, si murid, sedang terpojok. Kalau sebutir telur dijatuhkan ke lantai dari ketinggian 1 meter lebih, tidak ada jaminan bahwa telur itu akan tetap utuh. Tapi anak ini diberi hikmat. Dia berdoa begini, Tuhan, guru saya ingin melihat kemahakuasaan-Mu. Mohon izin sekali ini Tuhan. Begitu telur itu menyentuh tanah, ambil sekalian nyawa guru saya. Sang guru tidak jadi menjatuhkan telur itu ke lantai. Pikirannya begini, memang saya tidak percaya Tuhan. Memang saya tidak percaya Dia Maha Kuasa. Tetapi, bagaimana jika ternyata doa anak ini benar? Saya memang tidak mengakui bahwa Allah ada. Saya memang tidak percaya bahwa Dia Maha Kuasa. Tetapi, jika doa anak ini ternyata, apa yang bakal terjadi? Saudara, sampai selesai kelas itu, telur itu tidak jatuh. Bapak Ibu, apakah Anda percaya akan kuasa doa? Ingat, ateis yang ngotot Allah tidak ada, malah percaya loh. Lebih-lebih Anda dan saya yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kita percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus berkata apa? Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ateis, gagap. Bapak Ibu, apa yang membuat kaum ateis ini gagap dan tidak dapat membantah tentang kekristenan? Selain karena ternyata Allah ada. Selain karena ternyata Allah Maha Kuasa. Tapi juga Dia Allah yang peduli. Allah tidak menciptakan manusia lalu meninggalkan mereka begitu saja. Kaum ateis, Bapak Ibu Saudara, melakukan suatu propaganda dengan berkata begini,
seandainya pun ada, sekiranya pun Allah itu ada, Ia tidak memberi pengaruh apa-apa kepada manusia atau kepada alam semesta. Tunggu dulu. Jelas sekali di dalam Alkitab dikatakan bahwa Allah menyediakan pemeliharaan bagi mereka. Disediakan makanan bagi mereka. Dicatat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Dikatakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi memang ada lanjutannya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara, Dia peduli dengan menjamin kebutuhan mereka. Pemeliharaannya nyata dan sempurna. Bukti yang berikut bahwa Dia adalah Allah yang peduli adalah Ia mencari Adam dan Hawa ketika mereka bersembunyi. Mengapa bersembunyi, Bapak Ibu Saudara? Akibat pelanggaran mereka atas perintah Allah. Dengan melakukan dosa, alih-alih manusia tersebut datang kepada Allah, sebaliknya mereka bersembunyi. Dalam situasi tersebut, Allah mencari mereka. Inilah yang membedakan kekristenan dengan agama manapun di muka bumi ini. Kalau agama lain berusaha mencari Allah, tapi kekristenan, Allah yang mencari manusia. Karena memang itu sesuatu yang masuk akal. Karena manusialah yang hilang. Kehadiran Yesus dalam sejarah dan diam di tengah-tengah manusia merupakan wujud nyata kehendak Bapa menyelamatkan manusia dari dosa. Apakah masih ada bukti-bukti bahwa Allah peduli? Selain Ia menyediakan makanan, selain Ia mengunjungi mereka, tapi Ia menyiapkan pakaian untuk menutupi rasa malu manusia. Seperti kita tahu, ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, Bapak Ibu, apa yang mereka lakukan? Mereka merangkai dedaunan untuk menutupi ketelanjangan mereka. Rupanya kreasi mereka ini merupakan cikal bakal dunia fashion hari ini, yang begitu banyak daya tarik yang memikat. Sayang sekali memang Allah tidak berkenan dengan usaha tersebut. Lalu bagaimana? Ia menyembelih hewan dan kulitnya dibuat menjadi pakaian. Di Kejadian pasal 3 ayat 21 dicatat begini, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Dalam proses ini, Bapak Ibu Saudara, kita belajar bahwa usaha manusia untuk menyelamatkan dirinya sendiri tidak berkenan kepada Allah. Tidak mampu memenuhi tuntutan Allah. Keselamatan manusia secara sempurna atas inisiatif Allah. Di Efesus pasal 2 ayat 8 disebutkan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Itu pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dalam hal apa lagi kita mampu menyangkal kepedulian Allah? Dalam hal pemeliharaan Tuhan sehari-hari? Dengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Saya akan membacakan dari Matius pasal 6 ayat 25-27. Janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Dan seterusnya dan seterusnya. Karena di ayat 32 bagian B katakan, Yesus katakan apa? Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dilanjutkan di ayat 33, Tuhan Yesus berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu bonus, Bapak Ibu Saudara. Ketika orang mengutamakan Allah, maka pemeliharaan yang nyata itu sempurna di dalam Allah.
Di dalam Mazmur pasal 34 ayat 10 bahkan dikatakan singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang mengutamakan Tuhan, tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik. Di sebuah tempat barbershop, datanglah seorang murid Kristus untuk mencukur rambut. Rupanya si tukang salon seorang yang tidak mempercayai Allah itu ada, alias ateis. Sementara giliran bercukur tiba di si murid Kristus, menutup Alkitab yang sedang dibaca. Lalu sang tukang cukur bertanya, kamu baca apa? Lalu dia berkata, saya lagi baca Alkitab. Oh, ternyata masih ada orang yang percaya bahwa Allah itu ada, Allah itu peduli. Kalau saya tidak. Loh, kenapa? Karena kalau Allah ada dan dia peduli, tidak mungkin ada kemiskinan. Tidak mungkin ada penderitaan sana sini. Oh, begitu. Baik. Setelah selesai bercukur, si anak Tuhan ini keluar dan bertepatan bertemu dengan seseorang yang rambutnya gondrong dan acak-acakan. Lalu dia bawa ke tukang cukur dan berkata, tahu enggak? Ternyata tukang cukur juga tidak ada di dunia ini. Loh, si tukang cukur berkata, loh, saya ada. Tapi kalau ada tukang cukur, tentu tidak ada yang gondrong seperti begini. Lalu sang tukang cukur membela diri dan berkata, itu karena dia tidak datang kepada saya. Anak Tuhan ini berkata, waktu saudara, sama juga. Karena orang tidak mengutamakan Tuhan, karena orang tidak datang kepada Tuhan, maka bisa saja dia mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, dan bahkan mengalami kemiskinan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Dia Allah yang peduli. Dia Allah yang memperhatikan kebutuhan kita. Dia Allah yang memikirkan masa depan Bapak Ibu dan saya. Inilah bukti bahwa Dia ada. Inilah bukti bahwa Dia Maha Kuasa. Dan inilah bukti bahwa Ia peduli. Ateis pun gagap. Mereka tidak dapat membantah. Tapi puji Tuhan, kita punya keyakinan akan hal itu. Karena firman Tuhan sudah menjelaskannya bagi kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada kesempatan ini ya Tuhan. Kami bangga punya Allah yang Maha Kuasa dan peduli dengan kami. Terima kasih. Biarlah kami terus datang kepada Tuhan untuk memperoleh berkat-Mu sehingga kami menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah memilih untuk mendengar renungan sabda ini. Jika Bapak Ibu Saudara diberkati, mohon berkenan untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa dalam renungan sabda berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.